Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Uzlifah beserta rekan-rekan saya kelompok 6 mata kuliah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Usia Dini dari kelas 1B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Di sini kami akan mensosialisasikan 10 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Di antaranya yaitu ada hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk mendapatkan peran dalam pembangunan. Baiklah, di sini saya Dini Uzlifah akan mensosialisasikan 10 sih, salah satunya saja perlindungan hak anak yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak. Di sini saya sudah bersama kakak saya dan anaknya Azima. Ya, saya akan mensosialisasikan salah satu hak anak dari ke-10 haknya ini. Sebelumnya Teh udah tahu belum apa aja tuh 10 hak anak? Makan, minum, kemudian bermain, kemudian ya dan lain-lain lah. Ya. Baik, di sini Dini akan mensosialisasikan salah satu hak yang harus diberikan kepada anak, yaitu hak bermain. Nah, di sini kenapa sih hak bermain ini wajib diberikan kepada anak? Karena anak itu memang dunianya bermain, jadi berbeda dengan orang dewasa. Makanya PAUD itu teorinya belajar itu bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Jadi dalam permainannya, dalam permainan itu mereka bisa belajar gitu. Karena dalam bermain sambil juga belajar. Iya benar, karena dalam bermain juga anak itu akan mengeluarkan imajinasi dan kreativitasnya. Benar nggak sih Teh? Menurut Teteh kan yang udah berpengalaman punya anak Ya, gitu. ya benar banget Ya. pastinya. Nah, dan itu sangat baik sekali untuk merangsang perkembangan kognitif dan bahasanya gitu ya. Terutama didampingi dengan orang tua ya. Iya memang. Jadi kalau misalkan bermain memang haknya hak anak untuk mendapatkan itu, akan tetapi tetap harus pada pengawasan orang tua, karena dikhawatirkan anak-anak bermain tapi permainannya tidak sesuai dengan usianya, dan itu akan mengganggu perkembangan mereka gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sosialisasikan kepada kakak saya. Untuk hak-hak selanjutnya akan disosialisasikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Berarti sangat membutuhkan ya permainan itu ya. Baiknya permainan itu di indoor atau di outdoor? Kalau menurut saya sendiri, permainan itu membutuhkan keduanya, indoor dan outdoor gitu ya. Karena anak-anak juga nggak selalu ruang lingkupnya di dalam aja, kan nanti mereka akan merasa jenuh, merasa cepat bosan. Begitu juga nggak selalu di luar, karena kan pokoknya intinya membutuhkan keduanya gitu. Ya, harus seimbang ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebelumnya tahu nggak sih seorang anak itu mempunyai 10 hak. Nah, di dalam 10 hak anak itu salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di sini itu orang tua sebagai pendidik yang pertama. Maka dari itu sejak dini seorang anak itu harus diperkenalkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian bisa mendengarkan si anak saat mereka berbicara maupun bercerita. Kemudian juga bisa menjawab pertanyaan apabila si anak itu bertanya. Nah, kemudian juga seorang anak itu harus didaftarkan ke sekolah yang sesuai dengan usianya. Baiklah, di sini saya Mita Lestari. Saya akan mensosialisasikan tentang hak perlindungan anak. Nah, di sini saya bersama dengan sepupu saya,
Siapa namanya? Silakan. Bulan, Cynthia. Ya, namanya Mbak Wulan. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang 10 hak anak, salah satunya yaitu hak tentang perlindungan anak. Nah, di sini perlu Mbak Wulan ketahui bahwa seorang anak itu salah satunya harus mempunyai hak tentang perlindungan, entah itu dari orang tuanya, dan yang paling utama itu memang dari orang tuanya, dan yang kedua mungkin di sekolah bisa mendapatkan hak perlindungan itu mendapatkannya dari seorang guru. Jadi hak perlindungan anak ini yang anak harus dapatin tuh sebenarnya bersifat mutlak dari orang tua, karena orang tua lah kan yang bersifat peran paling penting dalam anak. Terus kemudian ketika berada di sekolah, anak itu akan berlindung kepada gurunya. Maka Mbak Wulan nanti ketika mempunyai anak atau nanti insya Allah bakal menjadi seorang pendidik, Mbak Wulan harus perlu ketahui bahwa hak tentang anak mendapatkan perlindungan itu sangat penting. Nah, di sini di sekolah, apabila di sekolah anak itu akan meminta perlindungan kepada seorang guru. Karena gurulah yang akan menjadi perlindungan si anak ketika si anak sedang berada di sekolah. Nah, di sini sikap guru seharusnya bersifat bijaksana. Kan ada saja bisa jadi ketika seorang anak tidak mendapatkan perlindungan di rumahnya, maka dia berhak layak gitu mendapatkan perlindungan di sekolahnya. Sekolah ini kan sebenarnya tempat kedua bagi si anak. Jadi di sini guru itu harus bersikap bijaksana, harus bisa menyayangi kepada anak dengan penuh kasih sayang, terus harus bisa membantu menasehati si anak agar pokoknya sehingga dia menjadikan dewasa. Nah, sampai di sini paham kan tentang perlindungan anak? Paham dong. Ya, jadi seorang anak itu, anak kecil yang belum dewasa itu wajib mempunyai perlindungan khusus mutlak dari orang tuanya, dan ketika di sekolah dia mendapatkan perlindungan dari gurunya. Terima kasih Mbak Wulan. Halo, nama saya Rina Fitria dari kelas 1B PG PAUD. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang 10 hak anak kepada sepupu saya yang bernama Zahra. Zahra di sini tahu apa itu 10 hak anak? Nggak tahu. Baik, di sini ada 10 hak anak yang harus diketahui oleh orang tua, oleh Zahra sendiri dan juga anak-anak yang lainnya, bahwa 10 hak anak itu yang pertama hak untuk bermain, yang kedua hak untuk mendapatkan pendidikan, yang ketiga hak untuk mendapatkan perlindungan, yang keempat hak untuk mendapatkan identitas, yang kelima hak untuk mendapatkan status kebangsaan, yang keenam hak untuk mendapatkan makanan, yang ketujuh hak untuk mendapatkan akses kesehatan, yang kedelapan hak untuk mendapatkan rekreasi, yang kesembilan hak untuk mendapatkan kesamaan, yang ke-10 hak untuk mendapatkan peran dalam pembangunan. Baik, Tete di sini akan mensosialisasikan tentang salah satu hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan identitas. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta untuk mengenalinya diperlukan nama. Dalam pasal 9 Konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Jadi setiap anak yang lahir itu harus dikasih nama dan identitasnya agar diakui oleh negara dan dibuktikan dalam akta kelahirannya. Di sini Zahra paham? Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sule Sultan Hafifah. Saya dari 1B PG PAUD. Saya akan mensosialisasikan 10 hak anak pada saudara-saudara identitas. Kemudian hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Nah, setiap anak yang lahir itu wajib diakui dari sisi kewarganegaraan secara resmi melalui dokumen-dokumen yang tertera yang secara resmi
mengeluarkan misalnya akta kelahiran dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humaira dengan sepupu saya Bilkis Tirakat. Di sini saya akan berbicara tentang 10 hak anak yang wajib diketahui oleh orang tua. Sebelumnya kamu udah tahu belum 10 hak anak itu apa aja? Nggak tahu. Nah, 10 hak anak itu yang pertama ada hak untuk bermain, hak untuk mendapat pendidikan, terus hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, terus hak untuk mendapat makanan, terus juga ada hak untuk mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan rekreasi, terus hak untuk mendapatkan berperan dalam pembangunan, dan satu lagi ada hak untuk mendapatkan kesamaan. Ini aku mau membahas tentang hak untuk mendapatkan makanan. Kamu ngerti nggak hak untuk mendapatkan makanan itu apa aja? Dikasih makan? Iya, ya benar. Jadi orang tua tuh wajib memberi anaknya itu makanan yang baik. Ya kayak contohnya tuh kayak orang tua tuh memberikan seorang ibu wajib memberikan ASI eksklusif minimal sekurang-kurangnya tuh 6 bulan. Jadi terus juga orang tua tuh wajib memberikan konsumsi makanan yang baik, juga mengenalkan jenis-jenis makanan kepada anak, kayak yang berprotein, berkarbohidrat gitu, buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Nah, terus di sini juga aku mau membahas tentang hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Nah, jadi hak untuk mendapatkan status kebangsaan itu berarti setiap anak itu berhak untuk diakui kewarganegaraannya. Kayak kita tuh punya pas lahir ya akte kelahiran, nah benar. Terus juga pas kita umur udah 17 tahun kita mendapatkan KTP. Nah ya itu identitas. Nah jadi dokumen-dokumen penting itu untuk berguna melanjutkan anak untuk pendidikannya gitu. Terus juga untuk mendapatkan akses kesehatan, juga untuk mendapatkan hak untuk pemilihan umum. Tuh. Nah jadi itu. Jadi gimana tentang 10 hak anak ini? Wah, jadi nambah wawasan aku. Ternyata hak anak itu ada 10. Dan aku akan pastiin anak-anak aku nanti bakal dapet 10 hak anak itu. Wah, jadi Makasih yang banget baik ya. buat itu. Iya. Ya. Nah jadi itu pembahasan dari kita, dari saya dan sepupu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fitri Andriani dari kelas 1 BPG PAUD, dan di samping saya diri saya yang bernama Dimas. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang 10 hak anak. Tetapi salah satunya yaitu hak atas kesehatan. Tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal. Hal mendasar untuk membuatnya sehat adalah memberinya makanan layak, menyiapkan lingkungan bersih, membiasakan mandi dan mencuci tangan setiap hari, dan memberi pakaian yang layak dan bersih. Hal yang perlu orang tua lakukan adalah memberinya vaksinasi lengkap agar ia terhindar dari berbagai macam penyakit. Melatihnya menggosok gigi dan memeriksa gigi secara rutin. Membawa ke dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan perawatan jika sakit. Mengenalkannya pada aktivitas olahraga untuk melatihnya bergerak dan terhindar dari obesitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datu Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan video tentang 10 hak anak yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Di sini saya bersama sepupu saya yang bernama Dila Aprilia. Langsung saja saya akan mensosialisasikan 10 hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Sebelumnya Dila udah tahu belum 10 hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua itu apa aja? Belum.
Jadi 10 hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua itu, yang pertama hak untuk bermain, yang kedua hak untuk mendapatkan pendidikan, yang ketiga hak untuk mendapatkan perlindungan, yang kelima hak untuk mendapatkan status kebangsaan, yang keenam hak untuk mendapatkan makanan, yang ketujuh hak untuk mendapatkan akses kesehatan, yang kedelapan hak untuk mendapatkan rekreasi, yang kesembilan hak untuk mendapatkan kesamaan, dan yang terakhir hak untuk berperan dalam pembangunan. Dari 10 hak anak itu, Dila ada yang mau ditanyain apa enggak? Ada. Apa yang mau ditanyain? Hak untuk mendapatkan rekreasi itu apa teh? Jadi, hak untuk mendapatkan rekreasi itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan hiburan. Rekreasi itu juga penting diberikan orang tua kepada kita sebagai anak untuk memberikan hiburan, serta tidak lupa di dalamnya ada unsur edukatif, yaitu dapat memberikan suatu pelajaran kepada kita. Jadi seperti orang tua mengajak kita rekreasi ke kebun binatang, di situ kita bisa belajar, bisa mengenal hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Jadi kita bisa tahu gitu apa aja, kayak seperti suara hewan itu kayak gimana, suara anjing kayak gimana gitu. Ya, jadi kayak gitu hak untuk mendapatkan rekreasi. Bagaimana, Dila? Udah paham? Paham. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kemudian hak untuk mendapatkan kesamaan. Hak untuk mendapatkan kesamaan. Nah, hak untuk mendapatkan kesamaan ini artinya kesempatan tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan. Kemudian hak untuk berperan dalam pembangunan. Keterlibatan dalam pembangunan masa depan bangsa oleh anak-anak sejak usia dini. Nah, misalnya pemenuhan hak sebagai anak untuk mencapai cita-citanya. Jadi itu ya 10 hak anak yang wajib diketahui. Ya, kenalinlah ini saudara-saudara saya. Silakan. Halo.